Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran fikih kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa mendatangkan barokah, manfaat, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin baik dan bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pada Al-Babul Khamis, bab kelima, fil wudu, permasalahan wudu, wa fihi masail, dan pada bab ini ada beberapa pembahasan. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan sunnah fitrah, yaitu perkara yang jika dilakukan maka pelakunya disifati dengan sifat fitrah. Apa itu fitrah? Awal atau bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengannya. Sehingga orang yang melakukan sunnah fitrah itu telah kembali kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, kepada bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Mudah-mudahan sunnah fitrah tersebut bisa kita amalkan dan selalu kita jaga. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pembahasan pertama dari bab kelima ini, yaitu bab tentang al-wudu, adalah tentang ta'rifuhu wa hukmuhu. Ta'rifuhu, pengertiannya, wa hukmuhu, dan hukum berwudu. Al-wudu'u lugotan, wudu secara bahasa, mushtaqun, diambil dari minal wado'ah, dari kata wado'ah. Wudu adalah kata yang diambil dari kata wado'ah. Wado'ah artinya keindahan dan kebersihan. Keindahan dan kebersihan. Wahiyal husnu wan nadhafah, yaitu kebersihan dan kebaikan. Wa syar'an, sedangkan secara syar'i arti dari kata wudu adalah isti'malul ma'i, menggunakan air, fil a'dha'il arba'ah, pada 4 anggota tubuh. Apa saja? Wahiyal wajhu, yaitu wajah, wal yadan, kedua tangan, war ra's, kepala, war rijlan, dan kedua kaki. Ala sifatin makhsusah, dengan cara yang khusus, sehingga enggak asal-asalan, ada cara khusus. Fi syara', sesuai dengan ketentuan syariat, cara khusus
sesuai dengan ketentuan syariat ala wajhi ta'abbud, dalam rangka beribadah lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, dari sini kita memahami bahwa pengertian wudhu itu adalah menggunakan air untuk 4 anggota tubuh. Apa saja? Ada wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki. Dan ingat, wudhu ini adalah ibadah sehingga pengamalannya harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikhlas. Dan karena wudhu juga ibadah, maka tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hukmuhu, dan hukum berwudu, annahu wajibun alal muhdits idza arada salata. Sesungguhnya wudu itu wajib alal muhdits, bagi orang yang berhadas. Idza arada shalah, apabila orang yang hadas itu hendak melaksanakan salat. Wa ma fi hukmiha, atau melaksanakan ibadah-ibadah yang mengharuskan untuk bersuci dahulu seperti salat. Salat adalah ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali diawali dengan wudu. Dan ternyata ada ibadah-ibadah lain yang juga sama seperti sholat, harus pakai wudu dulu. Apa contohnya? Contohnya adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Ya, di kitab kat tawaf wa masil mushafi, seperti tawaf dan memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran dihukumi sama seperti sholat. Dalam hal apa kesamaannya? Yaitu sama-sama harus diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Demikian pula dengan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, harus diawali dengan berwudu. Tayyib. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, ad-dalilu ala wujubihi, dalil yang menunjukkan pada kewajiban berwudu, dalil wajib berwudu. Wa ala man yajib, dan siapa yang wajib untuk berwudu. Wa mata yajibu, dan kapan wudu itu menjadi wajib. Amad dalilu ala wujubihi, adapun dalil yang menjelaskan kewajiban berwudu, faqauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau habis dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk berwudu. Bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza kumtum ila sholati, jika kamu hendak melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah, cucilah wajahmu, wa aidiakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai kedua siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kakimu, ilal ka'bain,
sampai kedua mata kaki. Dalil ini adalah dalil yang menyatakan kewajiban untuk berwudu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat bighairi tanpa tuhur, bersuci, wala sadaqah min gulul, dan Allah juga tidak akan menerima sedekah yang dikeluarkan dari hasil penggelapan. Gulul, penggelapan, intinya dari hasil yang tidak baik. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat man ahdasa, salatnya orang yang berhadas, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Walam yungqal an ahadin minal muslimin. Dalam masalah ini tidak ada satupun pendapat dari seorang muslim. Fi dzalika khilaf, dalam hal ini perselisihan pendapat, enggak ada. Tidak didapati dari seorang muslim pun yang menyelisihi pendapat ini, yaitu pendapat yang menyatakan wudu hukumnya wajib bagi orang yang dalam keadaan hadas dan hendak melaksanakan sholat. Fathabatat bidzalika masyru'iyatul wudu. Oleh karena itu syariat wudu menjadi tetap dan harus dengan 3 perkara. Apa saja? Bil kitab, Al-Quran, was sunnah, hadis, wal ijma, dan kesepakatan umat Islam. Wa amma ala man yajib, adapun siapa orang yang wajib untuk melaksanakan wudu, fayajibu alal muslimil baligil aqil. Wudu itu wajib bagi orang Islam, berarti orang kafir tidak. Balik, dewasa, berarti anak kecil tidak wajib. Aqil, berakal, maksudnya waras, berarti orang gila tidak. Idza arada shalah, apabila hendak melaksanakan salat, wa ma fi hukmiha, atau melaksanakan ibadah yang sama seperti salat, yaitu sama-sama harus diawali dengan wudu dulu, seperti tawaf dan juga memegang Al-Quran. Jadi orang yang wajib untuk melaksanakan berwudu adalah orang Islam, berakal, dewasa, yang hendak melaksanakan salat. Wa amma mata yajibu, dan kapan wajib berwudu, fa idza dakhala waktu sholati, apabila waktu sholat telah tiba, au aradal insan al fi'la, atau seseorang hendak melakukan perbuatan atau amalan, alladzi yushtaratu lahul wudu, yang disyaratkan untuk berwudu dulu. Wa in lam yakun dzalika muta'alliqan bil waqti, walaupun amalan itu tidak terikat dengan waktu, kat tawafi, seperti tawaf, wa masil mushaf, dan memegang mushaf. Jadi waktu wajib berwudu itu ada 2. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, ya, ketika masuk waktu sholat itu wajib untuk berwudu. Karena ketika masuk waktu sholat, tentu orang-orang beriman hendak melaksanakan sholat. Dan yang kedua, hendak mengerjakan amalan yang diharuskan untuk berwudu dulu, seperti tawaf dan megang Quran. Dan tawaf serta megang Al-Quran ini tidak terikat dengan waktu. Jadi kapanpun seseorang hendak megang Quran tapi dia nggak punya wudu, maka hendaklah dia wudu terlebih dahulu, seperti itu. Al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, fi syurutihi, syarat-syarat berwudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu'i,
disyaratkan agar wudhu menjadi sah mayati, hal-hal berikut ini. Ini perkara-perkara yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum berwudhu. Apa saja? Yang pertama al-Islam, agama Islam. Wal aqlu, berakal sehat. Wat tamyiz, dan telah sampai usia tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu usia sebelum dewasa, di mana seseorang sudah bisa makan sendiri, ya, cebok sendiri. Kalau diajak ngomong nyambung, itu adalah usia tamyiz. Ya. Jadi syarat yang pertama beragama Islam, berakal sehat, dan tamyiz. Fala yahsihu minal kafir, sehingga wudhu itu nggak sah jika dilakukan oleh orang kafir, walal majnun atau orang gila, wala yakunu mu'tabaran minas saghir alladzi duna sinni tamyiz, dan juga wudhu nggak sah dilakukan oleh anak kecil yang belum sampai pada usia tamyiz. Tapi kalau anak kecil diajarin wudhu bagaimana? Ya boleh diajarin, dan itu harus, karena dengan demikian supaya anak terbiasa untuk melaksanakan wudhu. Atau yang kedua, an-niyah, diawali dengan niat. Lil hadis, hal ini berdasarkan dengan hadis, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi dia berwudu niatnya apa nih? Kalau dia wudu niatnya karena Allah, ya dapat pahala. Tapi kalau dia wudu niatnya untuk biar wajahnya bersih, untuk ngilangin ngantuk, maka ya nggak dapat pahala. Wala yusra'u talaffuz biha, dan niat itu tidaklah dengan diucapkan. Niat tidaklah dengan diucapkan. Li'adami thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah melafazkan niat. Terus bagaimana niat itu? Niat itu cukup di dalam hati, karena niat itu artinya adalah keinginan. Keinginan adanya di mana? Adanya di dalam hati. Siapa yang keinginan ketika berwudu untuk mencari pahala, maka sudah cukup niatnya. Jadi nggak perlu diucapin lagi, saya berwudu karena Allah, nggak perlu. Kenapa? Karena Nabi SAW nggak pernah berbuat seperti itu. Yang ketiga, al-ma'ut tahur, airnya adalah air yang suci, mensucikan. 5 taqaddama fil miyah, dan air tahur ini telah dijelaskan pembahasannya pada bab macam-macam air. Ammal ma'un najis, adapun air najis, fala yasihul wudu bihi, maka wudu nggak sah dengannya. Apa sih air tahur itu? Adalah air suci, mensucikan. Bagaimana bentuk air yang suci mensucikan? Yaitu masih pada bentuk aslinya. Baunya belum berubah, rasanya belum berubah, warnanya juga belum berubah. Seperti air hujan, mata air, danau, sungai, laut, yang masih pada bentuk aslinya, maka dinyatakan sebagai air yang tahur. Kemudian izalatu ma yamna'u wusulal ma ilal basyarati, menyingsingkan atau menepikan. Izalah, menghilangkan, ma yamna'u wusulal ma, hal-hal yang bisa menghalangi air sampai ilal basyarah, menyentuh kulit. Min syam'in, seperti lilin, awajin atau adonan, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Katila il adhafir, seperti cat kuku. Alladzi yu'rafu bainan nisa'il yaum, yang banyak dipakai oleh perempuan saat ini. Maka hal-hal seperti itu harus dihilangkan dulu sebelum wudu. Ya.
Contoh lagi ngadon kue, ya, tangannya itu kan pasti banyak adonan dari terigunya, tepungnya. Maka sebelum wudhu dibersihin dulu. Karena apa? Khawatir air tidak sampai ke kulit. Kemudian yang al-istijmari awil istinja. Cebok. Inda wujudi sababihima lima taqaddam. Ketika kondisinya mengharuskan untuk cebok. Sebagaimana pembahasannya telah berlalu. Maksudnya bagaimana? Jadi begini ya ikhwan. Ketika orang habis buang hajat, entah buang air besar atau buang air kecil, ya dia harus cebok dulu sebelum wudhu. Kalau tidak dia lakukan maka wudhunya jadi nggak sah. Mungkin kita berpikir, masa iya ada orang habis buang hajat nggak cebok langsung wudhu, nggak masuk akal. Iya, secara umum tidak mungkin. Tapi ini yang harus kita perhatikan. Jika ceboknya itu menggunakan istijmar, yaitu cebok dengan menggunakan selain air, pakai tisu, pakai daun, atau benda-benda bersih yang lainnya, di mana syarat sah istijmar itu harus dilakukan sebanyak 3 kali usapan minimal. Coba misalnya begini, ada orang buang air kecil di mall, nggak pakai air tapi pakai tisu. Setelah dia buang air kecil, dia ngusapnya cuma 1 kali. Nah ini ceboknya nggak sah. Kalau dia wudhunya jadi nggak sah juga. Karena usapan untuk istijmar itu minimal 3 kali. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian dalam hal ini juga banyak orang keliru. Sebagian orang memahami kalau wudhu itu harus cebok dulu. Mau dia habis buang air atau nggak buang air, pokoknya cebok dulu. Ini salah. Harus cebok sebelum wudhu kalau dia habis buang hajat. Baru cebok dulu. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-muwalah. Apa itu muwalah? Berkesinambungan. Artinya wudhunya dilakukan secara terus-terusan. Habis wajah langsung ke tangan, habis tangan langsung ke kepala, habis kepala langsung ke kaki. Tidak terputus. Nggak boleh habis wajah dia pergi dulu kemana, ya, habis itu balik lagi ke tempat wudhu, kemudian nyuci tangannya. Habis nyuci tangan dia nyiram-nyiram, ya, WC-nya disiram-siram dulu. Habis nyiram-nyiram WC dia ngusap kepala. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Harus dilakukan secara kontinu, tidak boleh terputus. Itu adalah mualah. Lalu yang berikutnya at-tartib, secara berurutan. Sehingga wudhu itu nggak boleh habis wajah langsung kepala, kepala kaki, habis kaki langsung tangan, nggak boleh. Harus dilakukan secara berurutan. Dan urutannya adalah wajah, tangan, kepala, baru kaki. Kemudian yang terakhir syarat dalam berwudu, ghuslu jami'il a'dha'il wajibi ghusluha. Yang terakhir pembasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Ya. Perlu kita ketahui wudu itu ada 2 pelaksanaannya. Ada yang dicuci atau dibasuh, ada yang diusap. Yang dicuci ya harus dicuci. Apa saja? Wajah, tangan, sama kaki. Yang diusap yaitu kepala dan telinga. Itu dia syarat-syarat dalam berwudu. Al-mas'alatur rabi'ah. Kemudian permasalahan yang keempat. Furuduhu ay a'dha'uhu. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam berwudu. Ay a'dha'uhu, yaitu anggota-anggota tubuh yang dibasuh dan diusap ketika berwudu. Wahya sittatun. Ada 6 kewajiban berwudu. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Mengusap seluruh wajah. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza kumtum ila salati, jika kalian hendak mendirikan salat, faksilu wujuhakum, hendaklah kalian mencuci wajah kalian, wa minhul madmadatu wal istinsyak, dan termasuk mencuci wajah adalah kumur-kumur dan beristinsyak. Li'annal famma wal anfa minal wajhi, karena
fam, mulut, wal anf, hidung, minal wajhi, termasuk dari wajah. Kemudian asani yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu mencuci kedua tangan sampai ke dua siku. Liqaulihi ta'ala, hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aidikum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai kedua siku. Atsalis yang ketiga, mashur ra'si kullahu, mashur ra'si kullihi minal ma'al udhunaini, mengusap kepala semuanya, bukan sebagian doang, semuanya ya. Semuanya, bukan sebagian doang, ma'al udhunaini, dan juga mengusap kedua telinga. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si, dua telinga itu dari kepala. Fala yujza'u mashu ba'di ra'si duna ba'dihi, maka tidak sah mengusap sebagian kepala dan meninggalkan sebagiannya yang lain. Tidak sah. Harus diusap semuanya. Harus diusap semuanya. Arabi, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, mencuci kedua kaki, membasuh kedua kaki, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian dibasuh sampai mata kaki. Al-khamis, dan yang kelima, at-tartib, berurutan. Li'anna Allah ta'ala zakarahu murattaban, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anggota tubuh tadi murattaban, secara berurutan. Wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu murattaban, juga secara tertib, ala hasabi, sesuai ma dzakarallahu subhanahu, dengan yang Allah Subhanahu sebutkan, yaitu al-wajh, wajah, fal yadain, dua tangan, far ra's, kemudian kepala, far rijlain, kemudian kedua kaki, kama warada dzalika fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu terdapat dalam cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadis, dalam hadis Abdullah bin Zaid wa ghairihi, yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Nah, di sini kita mendapati bahwasanya berurutan itu termasuk syarat wudu dan juga kewajiban wudu. As-sadis, yang keenam, al-muwalat, berkesinambungan, kontinu, terus menerus. Bi an yakuna ghuslul adwi aqbal ladzi qablahu mubasyaratan binuni ta'khirin. Artinya, dengan membasuh satu anggota tubuh secara langsung setelah anggota sebelumnya, tanpa menundanya. Ya, biduni takhir, tanpa menundanya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatawaddau mutawalian, beliau berwudu secara kontinu, berkesinambungan, habis wajah tangan, habis tangan kepala, habis kepala kaki, langsung, tidak terputus. Wali hadits Khalid bin Mi'dan, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, yusalli, melaksanakan salat, wa fi dhahri qadamihi, sementara di punggung kakinya, lum'atun qadri dirham lam yusibhal ma, ada bulatan hitam segede koin dirham yang tidak tersentuh air wudu. Fa'amaru an yu'idal wudu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berwudu. Falau lam takun al muwalatu syartan, sekiranya mualah,
ya secara terus menerus itu bukan termasuk syarat dalam berwudu, la amarahu bi ghusli ma fatahu. Tentu Nabi hanya memerintahkan dia untuk membasuh kakinya doang. Walam ya'murhu bi i'adatil wudu'i kulliha. Dan Nabi tidak mungkin memerintahkan dia untuk mengulang wudunya secara sempurna. Wal lum'atu, dan yang namanya lum'ah itu al maudi alladzi lam yusibhul ma, adalah daerah yang tidak terkena air fil wudu, dalam wudu, awil gusli, atau ketika mandi. Lihat di sini Nabi SAW memerintahkan ketika seseorang sholat dan di kakinya ada nampak kulit yang tidak terkena air wudu. Lalu Nabi memerintahkan dia untuk mengulang wudu. Seandainya mualah, ya, continue, bukan termasuk dari syarat wudu, tentu Nabi SAW akan memerintahkan pemuda tersebut untuk basuh lagi aja kakinya. Tapi yang terjadi, Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi wudunya secara sempurna. Ini menunjukkan wudu itu harus berkesinambungan, kontinu, gak boleh terpisah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, ini mungkin pembahasan kita yang terakhir, al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, sunanuhu, sunnah-sunnah dalam berwudu. Hunaka af'alun, ada beberapa perbuatan yustahabbu fi'luha, yang dianjurkan untuk dilakukan indal wudu, ketika hendak berwudu. Wa yu'jar alaiha, siapa yang melakukannya akan mendapat pahala. Yu'jar alaiha man fa'alaha, orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Wa man tarakaha, dan orang yang tidak melakukannya, fara haraja alaihi, maka tidak mengapa. Wa tusamma hadhil af'al, dan perbuatan-perbuatan ini dinamakan bisunanil wudu, dengan sunnah-sunnah wudu. Wahia, yaitu yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah fi awwalihi, di permulaan berwudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu aliman lam yadhkurismallahi alaihi, wudunya tidak sempurna bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Atsani, yang kedua, siwak, bersiwak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, sekiranya saya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, sungguh saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak, ma'akulli wudu, setiap kali hendak berwudu. Atsalis, yang ketiga, ghuslul kaffaini, mencuci telapak tangan, salasan, 3 kali, fi awalil wudu, di awal wudu, setelah tasmiyah, baca bismillah, sebelum mengusap wajah, sebelum kumur-kumur. Lifi'li sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Idza kana yaksil kaffaihi salasan, di mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci telapak tangannya 3 kali, kama warada fi sifati wudhu'ihi, sebagaimana tercantum dalam tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi, yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyak, berlebih-lebihan dalam kumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu apa? Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung. Li ghairi shaim, tapi berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak ini hanya dilakukan oleh orang yang tidak sedang berpuasa. Faqad warada fi sifati wudu'ihi, sungguh ada dalam sifat atau cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, famadmadha wastanthara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkumur-kumur dan beristinsyak. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, wa balik fil istinsyak, hendaklah kamu berlebih-lebihan dalam istinsyak, illa an takuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Al-khamis, sunnah yang kelima dalam berwudu adalah, yaitu menggosok-gosok. Wa takhlilul lihyah, maksudnya menggosok di sini ya menggosok tangan, kaki, wajah, digosok-gosok supaya air betul-betul merata. Wa takhlilul lihyah, dan menggosok-gosok jenggot, ya, al-kathifah, yang lebat, jenggotnya digosok-gosok, digaruk-garuk gitu ya dalamnya.
di mana hal itu dilakukan jika jenggotnya kafifah, tebal, bilma, dengan air, hatta yadukhulal ma fi dakhiliha, agar air itu menyentuh kulit yang ada di dalam jenggot. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza tawaddaa yudallik dhira'aihi, dulu ketika beliau berwudu beliau menggosok-gosok kedua tangannya. Wa kadzalika kana yudkhilil ma'a, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan air tahta hanakihi, ke dalam jenggotnya. Wa yukhallil bihi lihiyatahu, kemudian beliau menyela-nyela, menggosok-gosok, menggaruk-garuk jenggotnya. As-sadis, yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Fil yadain, yaitu ketika membasuh tangan, wa rijlaini, dan membasuh kaki. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, karena hal itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yuhibbut tayammun, beliau mencintai dan suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan, fi tana'ulihi, ketika pakai sendal, wa tarajjulihi, ketika nyisir, wa tuhuri, dan ketika bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam setiap kegiatannya Nabi suka mendahulukan tubuhnya yang kanan. Asabi, yang ketujuh, tathlilul ghuslu fil wajhi wal yadaini wa rijlaini, membasuh sebanyak 3 kali untuk wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Fal wajibu marratun wahidah, yang wajib itu membasuh wajah, tangan, dan kaki hanya sekali saja, itu yang wajib. Tapi sunnahnya sampai 3 kali. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, hal ini juga berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sabata anhu, sungguh telah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tawadda'a marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu marratan, dengan membasuh anggota wudu sekali-sekali. Wa marrataini, kadang 2 kali, wa salasan, dan 3 kali. Baik. Dan yang terakhir, as-samin, az-zikru al-warid ba'dal wudu, baca doa setelah berwudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum, siapa di antara kalian, ahadun, ya, seseorang di antara kalian, yatawaddo, berwudu, fayusbigul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, artinya wudunya nggak asal-asalan. Tsumma yaqul, kemudian setelah dia berwudu dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah, ya, melainkan akan dibuka untuknya pintu surga yang 8. 8-8-nya pintu surga akan dibukakan buat dia. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan masuk surga lewat pintu mana yang dia inginkan. Ini keutamaan besar dari doa setelah berwudu yang harus kita amalkan. Baik, ahibati fillah, dengan demikian selesai sudah, ya, pertemuan kita pada kesempatan siang ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang wudu di pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang pembatal wudu, perkara-perkara yang mengharuskan untuk berwudu, dan perkara-perkara yang disunahkan untuk diawali dengan wudu. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan ini bisa bermanfaat, mendatangkan tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang keliru datangnya dari Ustadz pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan di siang menjelang sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.